Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Shayyib yang menarik untuk kita perhatikan. Itu seputar amal. Beliau berkata, "Laisa sya'n fil amal." Bukanlah yang terpenting itu ya dalam beramalnya. Tetapi yang lebih penting dari amal adalah bagaimana menjaga amal supaya tidak dibatalkan. Udah capek-capek beramal, tahu-tahu dibatalin sama Allah. Nah ini gak enak banget. Kita udah capek sholat, udah capek zakat, udah capek puasa, udah capek haji. Ternyata akibat keteledoran kita, amal kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita penting dan sangat penting, sangat perlu untuk kita mengetahui apa saja yang bisa membatalkan amal. Yang pertama, yang bisa membatalkan amal yaitu syirik yang besar maupun yang kecil. Yang besar itu bisa membatalkan seluruh amal habis semuanya. Yang kecil akan membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu. Allah Ta'ala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka." Jika kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalanmu. Maka dari itu, ya akhi, orang yang berbuat syirik besar, seperti orang yang sujud kepada patung, orang yang bertawakal kepada jimat, orang yang membuat persembahan kepada laut para jin, semua itu syirik besar. Itu bisa membatalkan dan menghabiskan amalan kita. Habis. Adapun syirik kecil contohnya ria. Kita sholat tapi kita ingin dipuji orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, hai umatku, itu syirik kecil, ar-riya, riya. Yaqumur rajul wa yusalli wa yuzayyin salatahu lima yara min nadharir rajul. Ada orang yang berdiri sholat, kata Rasulullah, lalu ia perbagus sholatnya. Karena rupanya ada yang memperhatikan dirinya. Ini sangat berbahaya saudaraku, karena ria itu membatalkan amalan yang terkena ria. Maka saat kita bersedekah, kita ingin disebut dermawan. Saat kita menuntut ilmu, kita ingin disebut ulama. Saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita ingin disebut, Masya Allah, kita berharap pujian manusia. Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah. Yang pertama orang alim dan qari. Yang kedua orang yang berjihad dan mati syahid. Yang ketiga orang yang dermawan, berinfak. Dipanggillah orang yang alim dan qari, maka Allah Ta'ala bertanya, apa amalanmu? Si alim dan qari itu berkata, aku dahulu ya Allah menuntut ilmu karena engkau, membaca Al-Quran karena engkau. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu karena ini disebut alim ulama. Kamu dahulu membaca Al-Quran karena ini disebut qari. Waqatil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu kemudian diseretlah ia ke dalam api neraka. Bayangkan saudaraku sekalian. Maka dari itulah hati-hati. Sebelum kita beramal, kita koreksi hati kita dulu. Kita koreksi. Apakah kita benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah atau ada sesuatu kita mengharapkan pujian manusia. Ketika kita beramal, kita berusaha untuk koreksi lagi hati kita. Ketika sedang beramal, jangan sampai kemasukan ria. Sebab ketika sedang beramal, masuk ria ke hati kita dan kita biarkan ia batal amal kita. Tidak ada manfaat. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara yang termasuk syirik kecil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu ujub.
Kenapa ujub disebut syirik kecil? Orang yang berbangga dengan amalannya. Karena hakikatnya, ya kata Syekhul Islam, orang yang ujub dengan amalnya itu seakan-akan menganggap bahwa amalannya itu hasil usaha dia sendiri. Lalu dia mengungkit kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau bukan karena Allah yang membantu dia tidak akan bisa lakukan itu. Makanya ujub itu bisa membatalkan setelah amal selesai. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau amal kita sudah selesai, kemudian muncul riya setelah selesainya amal, menurut beliau itu tidak berpengaruh. Yang pengaruh ujub setelah beramal. Itu berat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ujub dengan amal itu lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan. Iya. Maka hati-hati. Karena kita sudah banyak sholat tahajud. Karena kita sudah banyak puasa sunnah. Karena kita sudah banyak bersedekah. Lalu kita merasa, saya lebih baik dari dia. Ketika kita melihat teman kita, sholat sunnahnya jarang. Puasa sunnahnya jarang. Lantas kita bandingkan dengan diri kita, kita merasa kita lebih baik dari dia. Wah, ini bahaya saudaraku, itu bisa membatalkan amalan kita. Itu ujub, na'udzubillah. Sallallahu salamata wala. Di antara perkara yang bisa membatalkan amal juga ya akhul Islam, iradatud dunya min amalih salih. Mengharapkan dunia dari amalan soleh. Misal, ada orang sholat duha, niat utamanya apa coba? Ternyata niat utamanya biar rezekinya diluasin. Ada orang sholat tahajud, niat utamanya, rupanya biar kedudukannya bisa naik. Ada orang bersedekah, niat utamanya apa? Supaya diganti di dunia. Ya akhi, ini bisa membatalkan amal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, kata Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'mal. Barang siapa, kata Allah, yang menginginkan kehidupan dunia dari amalannya dan perhiasannya, kami akan berikan dari apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Tapi mereka di hari kiamat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalannya. Sia-sia perbuatannya, kata Allah. Mengerikan. Maka jangan sampai niat utama kita mengharapkan dunia. Kita bersedekah, niat utama kita supaya diganti di dunia. Kita sholat duha, niat utama kita mengharapkan lancarnya rezeki. Kita beramal soleh, harapannya cuma sebatas yang paling besar di hati kita dunia. Wah, ini berbahaya sekali saudaraku sekalian. Imam As-Suyuti mengatakan, orang yang berhaji niatnya dua, niat haji karena Allah dan niat karena bisnis. Beliau mengatakan apa? Dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominannya karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau paling dominannya karena dunianya, dapat dosa, kata beliau. Kalau ternyata 50-50, seimbang nih, karena Allahnya dan karena mengharapkan dunianya, maka kata beliau, tasaqata, berguguran, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. 0. Tidak dapat apa-apa. Mengerikan. Subhanallah. Di antara perkara yang bisa merusak amal kita, saudaraku sekalian, yaitu kita melakukan dosa sendirian ketika tidak ada orang yang melihat kita. Di mana kita ternyata takutnya kepada Allah kalau di depan orang saja. Tapi kalau kita sedang sendirian, kita nggak takut sama Allah dan berani melanggar keharaman Allah. Na'udzubillah.
Sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, dahulu kata Rasul, nanti pada hari kiamat akan ada orang yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Bayangkan, Masya Allah. Ternyata apa yang terjadi? Allah batalkan, hancur. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka ya orang-orang yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambilnya. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka apabila bersendirian dengan keharaman Allah, berani melanggarnya. Berani, dia nggak takut sama Allah. Tuh lihat saudaraku. Rupanya gara-gara dia takutnya kepada Allah ketika di depan orang saja. Ketika dia sendirian, dia nggak takut sama Allah. Ternyata ketika dia di hari kiamat membawa pahala-pahala besar, Allah batalkan. Nggak ada manfaatnya. Subhanallah. Di antara perkara yang bisa merusak amal kita, itu tidak beriman kepada takdir. Abdullah bin Umar bersumpah, walladzi nafsu ibni Umar biyadi. Demi zat yang diri Ibnu Umar ada di tangannya. Allah tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ini beliau ucapkan ketika dilaporkan kepada beliau ada suatu kaum yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya saudaraku. Ini bisa membatalkan amal. Maka dari itu ya akhwal Islam, pelihara amal kita. Jangan sampai kita melakukan amal capek-capek ternyata dibatalkan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manfaatnya. Makanya benar kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Alaisa sya'nu fil amal. Bukanlah yang terpenting dalam amal, tapi ada yang lebih penting dari beramal, yaitu menjaga amal agar jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amal kita, saudaraku. Semoga Allah memelihara amalan kita dan amalan soleh kita. Dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari segala macam hal-hal yang bisa membatalkan amalan kita dan merusak amalan kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.